Halo, sahabat sehat. Bayangkan pagi hari yang tenang. Di sudut dapur sederhana, seorang kakek duduk sambil menatap jendela. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis, menyentuh wajah tuanya yang penuh keriput, namun tetap terlihat teduh. Di sampingnya, ada satu gelas air hangat dan satu sendok kecil berisi cairan emas, madu. Bukan tanpa alasan kakek itu selalu memulai paginya dengan madu. Kebiasaan itu ia pelajari dari orang tuanya, dan diwariskan turun-temurun. Madu bukan sekadar pemanis. Bukan juga hanya teman teh. Di balik manisnya, tersimpan banyak hal luar biasa. Terutama untuk tubuh yang sudah menua. Untuk tubuh yang tak lagi sekuat dulu. Untuk tubuh yang ingin tetap setia hidup sehat, meski usia tak muda lagi. Sahabat sehat, banyak dari kita mungkin mengira bahwa madu itu ya biasa saja. Tapi tunggu dulu. Apakah sahabat tahu kalau madu bisa membantu tidur lebih nyenyak? Atau memperkuat ingatan? Bahkan bisa bantu luka cepat sembuh tanpa harus pakai salep? Semua ini bukan hanya cerita nenek moyang, tapi juga didukung oleh penelitian ilmiah yang kini makin banyak membuktikan manfaat madu, terutama bagi mereka yang sudah masuk usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Menjadi lansia bukan berarti harus menyerah pada kondisi tubuh. Justru di usia itulah kita perlu makin pintar memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Tidak semua makanan bersahabat dengan usia tua. Tapi madu adalah salah satu anugerah alam yang bisa jadi sahabat setia. Satu sendok kecil, jika dikonsumsi dengan bijak, bisa membawa dampak besar. Untuk imun, untuk pencernaan, untuk hati, bahkan untuk hati yang sedang cemas dan sulit tidur malam. Coba tanya ke diri sendiri. Kapan terakhir kali sahabat menikmati madu murni? Bukan karena flu atau batuk, tapi karena ingin menjaga kesehatan jangka panjang? Banyak yang baru cari madu setelah tubuh lemah, setelah sakit datang. Padahal, kalau dari awal sudah rutin, banyak keluhan ringan yang bisa dicegah. Kami tahu, banyak sahabat sehat di usia senja yang mulai merasa tubuhnya tak sebugar dulu. Bangun pagi terasa lebih berat, pinggang sering pegal, nafsu makan naik turun. Tidur malam tidak nyenyak. Semua itu kadang dianggap biasa. Namanya juga udah tua, begitu katanya. Tapi kalau ada cara alami yang bisa bantu meringankan semuanya, tanpa harus obat, tanpa ribet, hanya dari bahan sederhana yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, kenapa tidak dicoba? Madu bukan sekadar hadiah dari lebah. Ia adalah cairan yang membawa sejarah panjang penyembuhan alami di banyak budaya. Di Indonesia, di India, di Timur Tengah, bahkan di Eropa, para tabib dulu menyebutnya emas cair. Dan untuk orang-orang tua yang bijak, madu bukan sekadar pilihan, tapi bagian dari kehidupan. Dalam narasi kali ini, kita akan membahas 7 fakta penting tentang madu yang khusus berdampak besar bagi para lansia. Bukan mitos, tapi fakta yang bisa sahabat sehat pertimbangkan, pahami, dan praktikan sendiri di rumah. Setiap fakta akan mengupas satu sisi ajaib dari madu, yang mungkin selama ini belum pernah sahabat pikirkan. Mari kita mulai perjalanan ini, bukan untuk mencari keajaiban, tapi untuk mengenal lebih dalam bagaimana sesuatu yang begitu sederhana, bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan orang-orang di usia senja. Dan salah satu alasan utama kenapa madu layak jadi sahabat harian para lansia, adalah karena kemampuannya dalam menjaga daya tahan tubuh. Ya, tubuh yang kuat dimulai dari sistem imun yang stabil. Dan itulah yang akan kita bahas berikut ini. Tubuh yang kuat di usia senja bukan datang dari banyaknya obat yang diminum, tapi dari kekuatan alami yang dirawat sejak dalam. Dan salah satu pondasi kekuatan itu adalah daya tahan tubuh yang stabil. Inilah titik awal di mana madu bisa menunjukkan manfaat luar biasanya, terutama untuk sahabat sehat yang kini sudah berusia 60 tahun ke atas. Usia yang makin bertambah membuat sistem imun kita tidak secepat dulu lagi dalam mengenali dan melawan penyakit. Itulah sebabnya kenapa orang tua sering lebih rentan terserang flu, infeksi ringan, atau kelelahan berkepanjangan. Tapi menariknya, di balik satu sendok kecil madu, tersimpan senyawa aktif seperti flavonoid, antioksidan, dan enzim alami yang bisa membantu menjaga pertahanan tubuh tetap siaga setiap hari. Coba bayangkan begini. Di dalam tubuh kita ada prajurit-prajurit kecil bernama sel imun. Di usia muda, mereka gesit dan tangguh. Tapi di usia tua, mereka mulai lambat. Nah, madu seperti pelatih yang memberikan energi dan motivasi buat mereka kembali siaga. Setiap kali sahabat sehat mengonsumsi madu murni,
tubuh seakan diberi dukungan dari dalam untuk terus melawan serangan mikroba yang masuk, tanpa harus bergantung pada obat kimia. Bukan hanya itu, salah satu senyawa penting dalam madu, yaitu hidrogen peroksida alami, bersifat antibakteri. Ia bekerja seperti penjaga gerbang yang menolak bakteri jahat masuk lebih dalam ke tubuh. Jadi saat sahabat minum madu secara rutin, bukan hanya rasanya yang manis, tapi juga tubuh sedang diberi perlindungan diam-diam. Perlindungan yang tidak terasa instan, tapi membangun kekuatan pelan-pelan dari hari ke hari. Beberapa penelitian dari jurnal kesehatan mancanegara juga menunjukkan bahwa madu bisa meningkatkan aktivitas makrofag, jenis sel imun yang bertugas memakan bakteri dan virus. Ini mirip seperti pasukan pembersih tubuh. Dan tentu saja, ini sangat penting untuk para lansia, apalagi yang sudah memiliki riwayat penyakit bawaan. Mungkin sahabat sehat pernah dengar cerita dari orang tua zaman dulu yang tidak gampang sakit, bahkan meski hidup di desa dengan fasilitas seadanya. Ternyata, selain pola hidup sederhana, mereka punya satu rahasia kecil, madu. Tidak banyak, cukup 1 sendok pagi dan malam. Diseduh dengan air hangat, atau dicampur ke dalam teh pahit. Rutin, konsisten, dan hasilnya terasa di tahun-tahun berikutnya. Ada juga cerita dari Pak Roni, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun. Dulu, beliau sering flu berkepanjangan, terutama saat musim hujan. Tapi sejak anaknya membiasakan beliau minum madu setiap pagi sebelum sarapan, daya tahan tubuhnya membaik. Jarang demam, jarang batuk. Bahkan, kata beliau, napasnya terasa lebih lega. Padahal dulu naik tangga 2 lantai saja sudah ngos-ngosan. Madu juga bisa membantu mengurangi efek radikal bebas yang menyerang tubuh akibat stres oksidatif. Ini istilah medis untuk menggambarkan bagaimana tubuh kita perlahan-lahan, karatan, dari dalam karena usia dan lingkungan. Tapi dengan antioksidan tinggi dari madu, efek itu bisa diperlambat. Dengan kata lain, madu bukan hanya memperkuat dari luar, tapi juga memperlambat kerusakan dari dalam. Dan yang paling penting, madu itu mudah diterima oleh tubuh lansia. Tidak keras di lambung, tidak bikin pusing, tidak butuh resep dokter. Selama dikonsumsi dengan bijak dan tidak berlebihan, madu bisa menjadi bagian dari rutinitas harian yang menyenangkan. Cukup 1 sendok kecil saat perut masih kosong di pagi hari, atau bisa juga sebelum tidur malam untuk manfaat tambahan. Tubuh yang sehat tidak selalu harus diperjuangkan dengan sesuatu yang rumit. Terkadang, cukup dengan kesadaran untuk merawat diri lewat kebiasaan kecil yang konsisten. Dan meminum madu adalah salah satu bentuk sayang pada tubuh sendiri. Apalagi bagi sahabat sehat yang ingin tetap bisa aktif, bisa bermain dengan cucu, bisa bangun pagi dengan ringan tanpa keluhan di tenggorokan atau pegal di sendi-sendi. Dari kekuatan sistem imun ini, kita bisa melihat bahwa madu bukan hanya pemanis alami, tapi penjaga alami, penopang, dan penyemangat dari dalam. Dan ketika tubuh sudah cukup kuat untuk melawan penyakit dari luar, maka kita bisa melangkah lebih jauh ke bagian tubuh yang seringkali menjadi sumber masalah di usia senja, perut dan pencernaan. Ketika sistem imun sudah terjaga, tubuh menjadi lebih kuat untuk menjalani hari-hari. Tapi kekuatan dari luar akan percuma kalau dari dalam tubuh justru tidak seimbang. Dan salah satu gangguan dalam tubuh yang paling sering menghampiri para lansia adalah masalah pencernaan. Sahabat sehat, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami perut kembung, buang air besar tidak lancar, atau rasa begah setiap kali makan? Seiring bertambahnya usia, kemampuan sistem cerna menurun. Lambung menjadi lebih sensitif, usus lebih lambat bekerja, dan enzim pencernaan tidak seaktif saat muda. Bahkan, banyak orang tua yang merasa perutnya cepat penuh meskipun baru makan sedikit, atau justru merasa tidak nyaman seharian setelah makan makanan berminyak. Dan disinilah madu menunjukkan kekuatannya yang lain. Ia bekerja lembut, namun efektif. Madu bukan sekadar pemanis alami, tetapi juga membantu mengaktifkan kembali kerja usus dan lambung. Kandungan prebiotik alami dalam madu, terutama oligosakarida, membantu menumbuhkan bakteri baik dalam saluran pencernaan. Bakteri baik inilah yang bertugas menjaga sistem cerna tetap seimbang. Madu juga bersifat osmotik ringan, artinya ia bisa menarik air ke dalam usus. Proses ini membantu melunakkan feses secara alami, sehingga buang air besar menjadi lebih lancar. Tidak heran jika banyak orang tua yang rutin mengonsumsi madu di pagi hari mengaku tidak lagi mengalami sembelit seperti sebelumnya. Dan ini sangat penting, karena sembelit yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah serius seperti ambeien atau tekanan tinggi di bagian bawah perut. Selain itu, madu punya sifat antiinflamasi ringan yang menenangkan dinding lambung.
Untuk sahabat sehat yang sering merasa nyeri di ulu hati, perih, atau tidak nyaman setelah makan, madu bisa membantu meredakan sensasi tersebut. Tidak perlu dicampur apa-apa. Cukup 1 sendok madu murni yang dikonsumsi sebelum makan atau setelah makan bisa memberi efek menenangkan. Bahkan dalam pengobatan tradisional, madu sering digunakan untuk membantu mengatasi mak ringan. Kombinasi antara madu dan air hangat sering jadi ramuan utama untuk meredakan rasa tidak nyaman di perut. Dan yang menarik, tidak hanya budaya di Indonesia saja yang mempercayai ini. Di Jepang, India, dan negara-negara Timur Tengah, madu sudah digunakan ribuan tahun untuk menyehatkan perut dan usus. Mari kita dengar kisah dari Bu Lilis, seorang ibu berusia 68 tahun yang tinggal di daerah pegunungan. Ia sering mengeluh soal perutnya yang kembung dan sering tidak bisa buang air besar selama 2 atau 3 hari. Setelah disarankan oleh anaknya untuk mulai mengonsumsi madu setiap pagi, hasilnya mengejutkan. Dalam waktu 2 minggu, tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Buang air besar jadi lebih lancar. Nafsu makan kembali hadir. Bahkan beliau bilang, rasanya seperti perutnya diperbaiki dari dalam. Perlu diingat juga, banyak lansia yang terlalu bergantung pada obat pencahar atau teh pelancar buatan pabrik. Padahal konsumsi jangka panjang bisa membuat usus menjadi malas bekerja. Sedangkan madu, bekerja perlahan tapi aman. Tidak membuat ketergantungan. Tidak memberi efek samping. Justru membantu tubuh belajar kembali mengatur iramanya sendiri. Dan bukan hanya untuk yang bermasalah saja. Bagi sahabat sehat yang ingin mencegah gangguan lambung dan usus, madu bisa menjadi solusi harian. Dicampur dalam air hangat, diminum dalam kondisi perut kosong, atau diseduh bersama irisan jahe bisa menjadi ramuan ringan tapi berkhasiat. Pencernaan yang sehat sangat berpengaruh terhadap energi harian dan kenyamanan hidup. Kalau perut terasa enak, tidur lebih nyenyak, tubuh terasa ringan, dan pikiran pun jadi lebih tenang. Dan ketika bagian dalam tubuh sudah terasa lega, saatnya kita lihat manfaat madu yang lain, bukan hanya untuk sistem pencernaan, tapi juga untuk jantung kita yang bekerja tanpa henti setiap hari. Setelah perut terasa lebih nyaman dan pencernaan berjalan lancar, tubuh pun lebih ringan untuk beraktivitas. Tapi tentu, aktivitas harian takkan bisa dilakukan dengan lancar tanpa peran jantung yang terus berdetak setiap detik tanpa henti. Dan semakin bertambah usia, organ yang satu ini seringkali diam-diam mulai melemah, bahkan tanpa gejala yang jelas. Sahabat sehat, jantung adalah pusat kehidupan. Ia memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi ke setiap sel, termasuk otak, paru, hingga ujung kaki. Tapi kenyataannya, banyak orang lanjut usia yang baru sadar ada masalah pada jantung mereka ketika sudah merasa sesak, pusing saat bangun tidur, atau mudah lelah hanya karena berjalan sebentar saja. Di usia 60 tahun ke atas, elastisitas pembuluh darah mulai menurun. Dinding arteri bisa menebal, aliran darah melambat, dan tekanan darah cenderung naik. Inilah mengapa penting sekali menjaga jantung tetap sehat sejak awal. Dan disinilah, madu kembali hadir sebagai sahabat alami yang bisa memberi perlindungan bagi jantung yang bekerja keras. Madu mengandung senyawa flavonoid dan antioksidan yang mampu mengurangi peradangan dalam pembuluh darah. Peradangan ini, jika dibiarkan, bisa membuat pembuluh menyempit dan berisiko memicu tekanan darah tinggi. Dengan mengonsumsi madu secara rutin, tubuh mendapat bantuan alami untuk menjaga pembuluh darah tetap lentur, aliran darah tetap lancar, dan tekanan tetap dalam batas normal. Tak hanya itu, madu juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah, sekaligus mempertahankan kolesterol baik, HDL. Ini sangat penting bagi lansia, karena penumpukan lemak di dinding pembuluh darah bisa menyebabkan sumbatan yang berujung pada serangan jantung atau stroke. Dan uniknya, manfaat ini bisa diperoleh tanpa perlu minum obat statin yang kadang memberi efek samping bagi tubuh lansia. Ada kisah dari Pak Mahmud, usia 73 tahun, pensiunan tukang kayu yang dulu sempat divonis hipertensi ringan. Setelah rutin mengganti gula pasir dengan madu murni dalam teh paginya, tekanan darahnya perlahan stabil. Beliau juga merasa lebih bertenaga dan tidak mudah capek saat berkebun di belakang rumah. Kata anaknya, beliau bahkan mulai bisa naik sepeda kecil keliling kampung lagi, seperti saat dulu sebelum pensiun. Madu bukan hanya manis di lidah, tapi juga ramah bagi jantung. Dibandingkan dengan gula putih yang bisa memicu lonjakan gula darah dan memperberat kerja jantung, madu bekerja perlahan. Gula alami dalam madu, seperti fruktosa dan glukosa, masuk ke tubuh tanpa menciptakan lonjakan tajam. Artinya, jantung tidak harus bekerja ekstra hanya untuk menyesuaikan aliran darah akibat lonjakan energi.
Tak jarang juga dokter alami menyarankan kombinasi madu dan air lemon hangat di pagi hari untuk membantu detoksifikasi ringan dan melancarkan sirkulasi darah. Ramuan ini sederhana tapi bisa memberi dampak nyata bila dilakukan secara konsisten. Apalagi jika dibarengi dengan jalan kaki ringan dan istirahat cukup. Namun, perlu diingat, madu bukan obat mujarab yang bisa menggantikan semua perawatan medis. Tapi madu bisa menjadi pendamping setia bagi para lansia dalam menjaga ritme jantung tetap stabil. Ia bukan hanya pelengkap di dapur, tapi penjaga yang sabar di balik rasa manisnya. Ketika jantung sudah terasa lebih ringan dan tidak mudah lelah, efek positifnya akan terasa di banyak aspek lain, termasuk pada kenyamanan tidur malam. Karena seringkali, jantung yang tegang dan aliran darah yang kurang lancar juga berkontribusi terhadap gangguan tidur. Dan untuk sahabat sehat yang sudah lama sulit tidur nyenyak, madu mungkin bisa menjadi kunci lembut untuk menenangkan malam. Ketika jantung sudah terasa lebih tenang dan tekanan darah lebih stabil, tubuh pun mulai memberi sinyal bahwa ia siap untuk beristirahat. Tapi sayangnya, di usia lanjut, tidur malam justru menjadi salah satu tantangan tersendiri. Banyak sahabat sehat yang mengeluh, tidur sih bisa, tapi terbangun terus. Atau, tidur jam 9, jam 1 sudah melek sampai subuh. Tidur yang tidak pulas, sering terganggu, atau sulit kembali tertidur setelah terbangun, semua itu jadi masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Padahal tidur bukan cuma soal istirahat. Tidur malam yang nyenyak adalah saat tubuh melakukan pemulihan. Organ-organ bekerja memperbaiki diri, sistem imun menguat, bahkan memori otak ikut disusun ulang. Maka tidak heran jika lansia yang kurang tidur mulai sering lupa, mudah lelah, dan rentan jatuh sakit. Sahabat sehat, dalam hal inilah madu kembali hadir sebagai bantuan alami yang tidak banyak orang sadari. Di balik rasanya yang manis dan lembut, madu mengandung senyawa sederhana yang mampu membantu tubuh untuk lebih cepat masuk ke fase relaksasi. Salah satu alasannya adalah karena madu merangsang pelepasan insulin dalam jumlah kecil, yang kemudian membantu triptofan masuk ke otak. Triptofan ini adalah bahan dasar pembentukan serotonin, dan serotonin akan berubah menjadi melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur. Proses ini terjadi secara alami, tanpa paksaan, dan tanpa gangguan kimia seperti obat tidur. Maka tidak heran jika dalam beberapa budaya tradisional, madu sudah lama digunakan sebagai bagian dari ritual tidur malam. Di India misalnya, lansia terbiasa minum susu hangat dicampur 1 sendok teh madu sebelum tidur. Di negara barat, madu diseduh dengan teh chamomile atau lemon balm untuk memberi rasa tenang menjelang malam. Menariknya, efek madu tidak hanya dari sisi hormon tidur. Ia juga membantu menstabilkan kadar gula darah selama malam hari, sehingga tubuh tidak mengalami lonjakan energi tiba-tiba yang membuat tidur jadi terputus. Ini sangat penting bagi lansia, terutama yang memiliki risiko diabetes atau hipoglikemia ringan. Salah satu cerita datang dari Ibu Darmini, usia 70 tahun. Beliau mengaku sudah bertahun-tahun sulit tidur nyenyak. Kadang baru bisa tidur jam 2 pagi, kadang terbangun jam 3 dan tidak bisa tidur lagi. Sejak cucunya mengenalkan madu sebagai minuman sebelum tidur, perlahan pola tidurnya berubah. Tidak drastis, tapi dari hari ke hari, beliau mulai merasa lebih tenang. Tidur jam 9, bangun jam 4 dengan tubuh segar. Bahkan katanya, sekarang matahari belum naik, saya sudah sempat salat, menyapu halaman, lalu duduk santai baca Quran. Kualitas hidupnya perlahan membaik, bukan karena obat, tapi karena satu kebiasaan sederhana. Untuk sahabat sehat yang sering merasa gelisah sebelum tidur, madu juga bisa dikombinasikan dengan air hangat dan irisan jahe tipis. Efek hangat dari jahe dan rasa manis dari madu bisa memberi ketenangan pada tubuh yang kelelahan. Ini bukan resep ajaib, tapi jika dilakukan rutin, hasilnya bisa menjadi perubahan besar. Yang paling penting, madu tidak menimbulkan ketergantungan. Berbeda dengan obat tidur yang jika dikonsumsi terus-menerus bisa membuat tubuh tidak bisa tidur tanpa bantuan. Madu bekerja selaras dengan ritme tubuh. Ia tidak memaksa, hanya membantu. Ia tidak membuat kantuk tiba-tiba, tapi mengajak tubuh perlahan memasuki kondisi nyaman untuk beristirahat. Dan tentu saja, ketika malam berjalan lebih tenang, pagi akan terasa lebih ringan. Lansia yang tidur cukup biasanya punya energi yang lebih stabil, emosi yang lebih tenang, dan daya ingat yang lebih kuat. Karena memang, tidur yang baik juga sangat berkaitan erat dengan fungsi otak. Maka dari itu, jika sahabat sehat mulai merasakan tidur yang kurang berkualitas, jangan buru-buru mencari obat. Coba dulu cara alami. Perbaiki rutinitas malam. Hindari kafein menjelang malam.
dan beri tubuh 1 sendok madu sebelum tidur. Siapa tahu, jawaban atas gelisah itu justru datang dari sesuatu yang sesederhana cairan manis dari lebah. Dan ketika malam sudah menjadi waktu yang damai, saat tubuh sudah diberi kesempatan untuk benar-benar beristirahat, maka pagi hari bisa dimulai dengan semangat baru. Otak lebih segar, pikiran lebih jernih. Dan inilah waktunya kita bahas manfaat madu selanjutnya yang sangat penting untuk usia senja, menjaga daya ingat dan fungsi otak tetap tajam. Tidur malam yang cukup memang bisa memperbaiki banyak hal dalam tubuh. Tapi ada satu bagian yang sangat bergantung pada kualitas tidur, otak. Dan bagi sahabat sehat yang sudah masuk usia lanjut, kemampuan otak untuk mengingat, memahami, dan fokus seringkali menjadi hal yang terasa perlahan memudar. Kadang lupa di mana meletakkan kacamata, kadang bicara terputus karena lupa kalimat, atau bahkan lupa nama cucu sendiri sejenak. Hal-hal kecil, tapi sangat terasa. Menjaga otak tetap tajam di usia senja bukan hal mustahil, tapi butuh perawatan dari dalam, dan madu adalah salah satu yang bisa berperan. Mungkin terdengar sederhana, tapi kandungan alami dalam madu punya dampak besar untuk kerja otak, terutama dalam menjaga daya ingat dan konsentrasi. Di dalam madu terdapat zat bernama polifenol, sejenis antioksidan yang terbukti mampu melawan stres oksidatif dalam sel-sel otak. Stres oksidatif ini seperti karat di dalam tubuh. Ia merusak sel perlahan, termasuk sel otak. Nah, madu bekerja seperti pelindung yang menjaga sel otak tetap bersih dan tidak cepat rusak. Dengan begitu, sinyal-sinyal otak bisa tetap mengalir lancar, dan memori bisa bertahan lebih lama. Penelitian dari beberapa universitas dunia menunjukkan bahwa konsumsi madu secara rutin bisa membantu meningkatkan kinerja kognitif, terutama pada lansia. Dalam satu studi di Malaysia, sekelompok wanita lansia yang diberi 1 sendok makan madu setiap hari selama 16 minggu mengalami peningkatan daya ingat dibandingkan kelompok yang tidak diberi madu. Mereka lebih mudah mengingat nama, rutinitas, dan bisa fokus dalam percakapan lebih lama. Sahabat sehat mungkin juga pernah merasa pikiran mendadak kosong, atau lupa niat awal saat masuk ke dalam ruangan. Itu bukan hal aneh. Tapi jika itu terus terjadi, bisa jadi sinyal bahwa otak mulai kekurangan bahan bakar yang sehat. Madu, dengan kandungan glukosa alaminya, bisa menjadi sumber energi langsung untuk otak. Tidak seperti gula putih yang membuat tubuh cepat naik lalu jatuh. Madu memberi energi yang stabil, cukup untuk otak tetap bekerja tanpa membuat tubuh kelelahan. Dan yang menarik, madu juga bantu produksi asetilcholine, zat kimia penting dalam otak yang berperan dalam penyimpanan dan pengambilan memori. Kadar asetilcholine seringkali menurun seiring bertambahnya usia, apalagi bagi yang sudah menunjukkan gejala awal demensia. Dengan asupan alami seperti madu, otak mendapat dorongan lembut untuk tetap aktif. Kisah inspiratif datang dari Pak Basri, usia 76 tahun. Dulu beliau sering lupa jadwal minum obat, bahkan beberapa kali lupa nama tetangga dekat. Setelah mencoba rutinitas baru, mengonsumsi 1 sendok madu setiap pagi, sambil dibarengi aktivitas otak seperti membaca koran dan menulis ulang doa-doa harian, perubahannya mulai terlihat. Sekarang beliau bisa menyebut nama semua cucunya tanpa bingung, dan lebih sering terlibat aktif dalam obrolan keluarga. Peran madu tidak berhenti di situ. Ia juga bantu menenangkan sistem saraf. Rasa manis alaminya mampu memberi efek rileks pada tubuh, termasuk menurunkan tingkat kecemasan ringan yang sering menghantui lansia. Otak yang terlalu tegang tidak bisa berpikir jernih. Tapi ketika tubuh merasa tenang, pikiran pun lebih mudah bekerja. Dan itulah yang terjadi saat madu dikonsumsi secara teratur. Tubuh rileks, otak pun ikut stabil. Satu hal yang juga penting untuk sahabat sehat pahami, otak itu seperti otot. Kalau tidak dilatih, ia akan melemah. Tapi kalau diberi asupan yang tepat dan terus dipakai, maka ia akan tetap tajam. Kombinasikan madu dengan aktivitas sederhana seperti membaca, mengisi teka-teki silang, atau sekadar bercerita dengan cucu, dan sahabat akan merasakan bagaimana otak tidak lagi terasa berat seperti biasanya. Dengan semua manfaat itu, madu layak disebut sebagai penjaga pikiran. Ia tidak hanya memperkuat tubuh, tapi juga membantu mempertahankan jati diri, karena daya ingat adalah bagian dari siapa kita. Maka dari itu, jangan ragu untuk memberi tubuh dan pikiran sahabat sehat asupan sederhana yang penuh manfaat ini. Dan setelah otak terasa lebih segar, tubuh lebih ringan, kini saatnya kita menyentuh bagian penting lain dalam kehidupan lansia, yakni kulit dan daya penyembuhan luka. Karena seiring usia bertambah, kulit mulai menipis, luka makin sulit sembuh, dan disinilah madu punya peran lain yang mengejutkan. Ketika pikiran terasa lebih segar dan daya ingat mulai terjaga,
tubuh pun biasanya ikut merespons dengan baik. Tapi ada satu bagian yang sering luput dari perhatian lansia, padahal jelas terlihat setiap hari, kulit. Usia yang bertambah membawa perubahan perlahan pada permukaan tubuh ini. Keriput makin dalam, kulit kering makin sering, dan luka kecil apapun terasa lebih sulit sembuh. Bahkan kadang hanya karena tergesek benda tajam sedikit saja, kulit bisa sobek dan lama mengering. Kulit adalah lapisan pertahanan pertama tubuh. Ia menjaga organ dalam dari kotoran, mikroba, panas, dan zat berbahaya lain. Dan di usia 60 tahun ke atas, kemampuan kulit untuk memperbaiki diri menurun drastis. Sel-sel kulit butuh waktu lebih lama untuk beregenerasi. Kolagen yang menjaga elastisitasnya berkurang. Produksi minyak alami pun ikut menurun. Semua ini membuat kulit lansia menjadi tipis, rapuh, dan mudah terluka. Sahabat sehat, inilah saatnya madu kembali menunjukkan keajaiban alaminya. Selain bisa dikonsumsi, madu juga bisa digunakan langsung pada kulit. Dan manfaatnya bukan hanya menjaga kelembapan, tapi juga mempercepat penyembuhan luka kecil, luka kering, bahkan luka bakar ringan. Di dalam madu terdapat hidrogen peroksida alami yang bersifat antibakteri ringan. Artinya, ketika dioleskan ke luka, madu tidak hanya melindungi dari infeksi, tapi juga menciptakan lingkungan lembab yang ideal untuk regenerasi jaringan kulit. Ini penting, terutama untuk lansia yang memiliki diabetes ringan, di mana luka bisa cepat membusuk jika tidak dirawat baik-baik. Selain itu, madu kaya akan glukosa oksidase, enzim yang bekerja menenangkan peradangan di kulit. Ini bisa membantu meredakan ruam, gatal, dan iritasi yang sering muncul pada kulit lansia. Apalagi jika sahabat sehat tinggal di daerah yang panas dan kering, kulit bisa pecah-pecah dengan mudah. Dengan madu, kulit terasa lebih kenyal, lembut, dan lentur. Kisah dari Bu Nani, usia 69 tahun, cukup menarik. Beliau punya luka lecet di tumit yang tak kunjung sembuh selama lebih dari seminggu. Setelah mencoba berbagai salep, akhirnya cucunya menyarankan untuk coba mengoleskan madu murni. Awalnya beliau ragu, masa ia madu buat luka? Tapi dicoba juga. Hanya dengan rutin membersihkan luka dan mengoleskan madu tipis-tipis setiap pagi dan malam, dalam 5 hari luka mulai mengering. Tidak ada nyeri, tidak ada iritasi. Kulit di sekitarnya pun terlihat lebih lembut. Madu juga bisa dijadikan masker alami. Campurkan 1 sendok madu dengan sedikit minyak zaitun atau lidah buaya, lalu oleskan ke wajah atau tangan. Diamkan 15-20 menit, lalu bilas air hangat. Efeknya tidak hanya terasa langsung saat itu, tapi juga memperkuat struktur kulit dari dalam. Bukan soal kecantikan, tapi soal kenyamanan. Karena kulit yang sehat tidak gatal, tidak perih, dan tidak membuat aktivitas terganggu. Untuk sahabat sehat yang punya masalah dengan kulit kering, terutama di siku, lutut, atau tumit, madu bisa jadi solusi sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Oleskan madu sebelum tidur, balut dengan kain bersih, dan biarkan bekerja semalaman. Keesokan harinya, kulit akan terasa lebih lembut dan tidak lagi terasa kasar saat disentuh. Dan untuk luka dalam arti yang lebih luas, bukan hanya luka fisik, tapi luka akibat tekanan emosi, kecemasan, atau rasa sedih berkepanjangan, madu pun bisa membantu. Karena ketika tubuh terasa nyaman, kulit tidak perih, dan luka cepat sembuh, maka hati pun lebih tenang. Madu membantu menciptakan keseimbangan. Tubuh terasa sehat, pikiran tenang, dan kulit pun terlindungi. Merawat kulit bukan soal ingin terlihat muda kembali, tapi soal menjaga martabat tubuh yang sudah menemani perjalanan hidup puluhan tahun. Dan jika ada bahan alami yang bisa membantu merawatnya tanpa efek samping, tanpa biaya mahal, dan bisa digunakan setiap hari, maka mengapa tidak kita manfaatkan? Setelah semua bagian tubuh luar dirawat, dan luka mulai mudah pulih, kini saatnya kita menguatkan langkah dari dalam, dengan energi yang tidak hanya bertahan sebentar, tapi cukup untuk membawa semangat sepanjang hari. Dan sekali lagi, madu punya jawabannya. Setelah tubuh terasa lebih nyaman, kulit tidak lagi kering, dan luka-luka kecil lebih cepat sembuh, tubuh pun mulai memulihkan dirinya. Tapi ada satu hal lagi yang sering dirasakan oleh sahabat sehat di usia 60, 70, hingga 80 tahun, yaitu rasa lelah yang muncul bahkan tanpa banyak aktivitas. Bangun pagi sudah letih, jalan sebentar sudah ngos-ngosan, duduk terlalu lama pun tetap tidak membuat tubuh terasa segar. Energi seperti hilang begitu saja, padahal tidak sedang sakit. Usia lanjut memang membawa perubahan besar dalam sistem metabolisme. Dulu, makan sepiring nasi bisa langsung terasa bertenaga. Sekarang, makan banyak justru terasa mengantuk.
Karena tubuh tidak lagi seefisien dulu dalam mengolah makanan menjadi energi. Proses serapannya melambat, sistem pembakaran alami tubuh pun tidak lagi maksimal. Maka tidak heran kalau banyak lansia merasa kurang semangat hampir setiap hari. Nah, di titik inilah madu kembali muncul sebagai pemberi tenaga alami yang tidak membuat tubuh kaget. Tidak seperti kopi yang memberikan lonjakan energi cepat tapi kadang membuat jantung berdebar. Atau seperti minuman manis kemasan yang memberi semangat instan tapi langsung drop. Madu bekerja perlahan, halus, dan stabil, seperti menyulut api kecil yang bertahan sepanjang pagi. Madu mengandung dua jenis gula alami utama, glukosa dan fruktosa. Glukosa diserap cepat dan memberi energi instan, sedangkan fruktosa dicerna lebih lambat, memberi efek tenaga tahan lama. Kombinasi inilah yang menjadikan madu sangat cocok untuk lansia yang butuh energi pelan tapi konsisten. Bahkan hanya dengan 1 sendok makan madu di pagi hari, tubuh bisa terasa lebih ringan untuk memulai aktivitas. Apalagi bagi sahabat sehat yang punya rutinitas pagi seperti menyapu halaman, menyiram tanaman, berolahraga ringan, atau hanya sekadar berjemur sambil menyesap teh. Madu bisa menjadi bahan bakar, kecil tapi penting untuk memulai hari tanpa rasa berat. Dan karena energinya tidak terlalu tinggi, tidak membuat tubuh merasa panas dalam, seperti banyak minuman energi lain. Banyak juga lansia yang merasa cepat lelah, karena kadar gula darahnya naik turun tidak stabil. Ini sering terjadi saat konsumsi makanan terlalu manis, atau justru kurang asupan glukosa sama sekali. Madu bisa menjadi pengatur alami karena indeks glikemiknya lebih rendah dari gula putih, sehingga tidak menyebabkan lonjakan drastis. Bahkan bagi penderita diabetes tipe 2 ringan, dengan kontrol dan konsultasi dokter, madu murni kadang masih bisa dijadikan alternatif manis yang lebih aman. Kita ambil kisah Pak Soeharto, 75 tahun, pensiunan kepala desa yang sering mengeluh cepat letih meski tidak banyak beraktivitas. Dulu beliau hanya minum teh tawar setiap pagi. Tapi setelah anaknya menyarankan menambahkan 1 sendok madu ke dalam teh, dampaknya terasa. Beliau jadi lebih aktif, lebih ceria, bahkan mulai rutin ikut jalan pagi keliling gang bersama warga lain. Bukan karena jadi muda lagi, tapi karena tubuhnya diberi sumber energi yang sesuai dengan kebutuhan usianya. Madu juga bisa membantu mengurangi rasa malas makan. Saat tubuh terasa lemas, nafsu makan pun ikut menurun. Tapi dengan sedikit dorongan energi dari madu, sistem pencernaan jadi lebih aktif, perut terasa lapar di waktu yang tepat, dan proses makan pun berjalan lebih teratur. Ini penting untuk menjaga berat badan ideal di usia senja, tidak terlalu kurus, tidak pula terlalu berat. Dan tidak hanya untuk pagi hari, madu juga bisa dikonsumsi sore menjelang senja. Saat tubuh mulai lelah tapi belum ingin tidur, madu bisa menjadi teman yang mengisi kembali sedikit tenaga, cukup untuk melanjutkan kegiatan kecil seperti bercengkerama dengan keluarga, membaca, atau sekadar duduk menikmati waktu. Sahabat sehat, tubuh lansia bukan berarti tubuh yang lemah. Ia hanya butuh pendekatan yang lebih lembut dan penuh pengertian. Tidak bisa dipaksa seperti dulu, tapi tetap bisa dijaga agar tetap berfungsi baik. Dan madu adalah salah satu bentuk kasih sayang untuk tubuh. Ia tidak menekan, tidak memaksa, tapi memberi. Memberi tenaga, memberi rasa nyaman, dan memberi semangat dari dalam. Setelah menyimak semua fakta tentang madu, dari daya tahan tubuh, pencernaan, jantung, tidur, otak, kulit, hingga energi, kita bisa melihat satu pola yang jelas. Madu bukan sekadar pemanis, tapi penjaga kehidupan. 1 sendok kecil setiap hari bisa membawa perubahan besar. Tidak drastis, tidak ajaib, tapi nyata dan pelan-pelan meresap ke dalam ritme hidup para lansia. Dan jika sahabat sehat bisa memulainya hari ini, siapa tahu, beberapa minggu ke depan tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, tidur lebih nyenyak, dan senyum pun lebih mudah muncul.